Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Abna'il kiram, anak-anak kami yang kami banggakan, sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, mudah-mudahan begitu juga nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, seorang abidul haramain namanya Fudail bin Iyad. Beliau dikenal dengan abidul haramain, ahli ibadah di dua kota suci. Kerjaan beliau ibadah saja. Sebulan di Masjidil Haram, sebulan di Masjid Nabawi, itu aja muter-muter. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Beliau dikenal dengan Abidul Haramain, hamba Allah yang suka menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah di dua kota suci, beribadah kepada Allah. Beliau mengirim surat kepada Imam Malik. Imam Malik, beliau seorang guru yang kita kenal juga dengan mazhab Maliki di kota Madinah Al-Munawwarah. Apa kata beliau? Wahai Imam Malik, ayolah sisihkan waktu Anda untuk datang ke kota suci Makkah. Nikmatin indahnya atau nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Kemudian beliau juga mengirim surat kepada siapa? Kepada seorang alim yang luar biasa, dan beliau seorang mujahid namanya Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Abdullah bin Mubarak ini adik-adik seorang alim, tapi dia berada di medan tempur, berada di medan jihad. Apa kata Fudail bin Iyad? Wahai Abdullah bin Mubarak, ayolah sisihkan waktu kamu, ya, walaupun sebentar saja, merasakan nikmatnya beribadah di dua kota suci, di Makkah maupun di Madinah. Apa jawaban yang pertama? Jawabannya Imam Malik, ya Abidul Haramain, wahai Abidul Haramain. Itu siapa? Fudail bin Iyad. Allah memberikan nikmatnya rizki kepadamu berupa apa? Berupa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memberikan rizki kepada saya, yaitu nikmatnya belajar dan mengajar ilmu. Itu kata Imam Malik, ya. Kemudian kata Fudail, kata Abdullah bin Mubarak, wahai Abidul Haramain, sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepadaku. Nikmatnya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, itu nikmat banget bagiku. Sedangkan Allah memberikan nikmat kepadamu berupa apa? Berupa beribadah kepada Allah di dua kota suci. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beribadah kepada Allah engkau memakai wangi-wangian, itu sunnah Nabi. Ya, sholat memakai wangi-wangian, kemana-mana memakai wangi-wangian, itu sunnah. Tapi kami beribadah kepada Allah dengan apa kata beliau? Dengan bermandikan darah, dengan bermandikan keringat. Cobalah Anda datang kemari ke tempat kami berjuang, Anda akan memiliki persepsi yang berbeda. Anda akan mengatakan bahwa oh ternyata ibadahku selama ini hanya main-main saja. Karena sejatinya ibadah itu, kata siapa? Kata Abdullah bin Mubarak, beribadah kepada Allah perlu pergerakan, perlu gerakan-gerakan, yaitu dengan jihad fi sabilillah. Subhanallah. Ini beda sudut pandangnya versi mujahid dengan versi alim. Satu lagi versinya siapa? Abidul Haramain. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, kita berada di tempat ini, nikmat menghafal Al-Quran, diberi nikmat oleh Allah untuk belajar, ini juga nikmat yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar nikmatnya apa? Nikmat berupa harta, tapi lebih daripada itu nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga orang ini, adik-adik semuanya, yang satu nikmat beribadah, yang satu nikmat mencari ilmu, mengajarkan ilmu, yang ketiga nikmat berjihad fisabilillah, itu semua pokoknya disebabkan karena mereka punya iman. Tadi disampaikan sama khatib, ya, iman. Nah, al-imanu billah. Kemudian saat ini kita beriman kepada Allah. Amin. Saat ini semuanya kita beriman kepada Allah. Kita mencoba ke apa? Ke tingkatan selanjutnya, yaitu ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah, ya, mengenal Allah. Disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah ketika beliau ditanya, wahai Imam, siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Ibn Taymiyah menjawab, mereka yang
memiliki ma'rifatullah, mereka lah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah beriman kepada Allah, kemudian berusaha ma'rifatullah, maka yang ketiga kita akan mendapatkan namanya hulwatul ibadah. Apa? Hulwatul ibadah. Apa hulwatul ibadah? Nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah. Subhanallah, nikmat beribadah ini hulwatul ibadah. Disebutkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa merugilah seseorang yang hidup di dunia kemudian dia pergi meninggalkan dunia dalam kurung wafat ya, maka dan dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan surganya dunia, merugilah dia. Apa surga dunia itu? Abnail kiram, disebutkan oleh para ulama, man lam yaduk jannatad dunya lam yaduk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah merasakan surganya dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati surganya akhirat. Apa surga dunia itu? Apakah itu minum minuman keras, jalan kemana-mana, berwisata kemana-mana, makan yang enak-enak? Tidak. Jannatud dunia adalah hulwatul ibadah. Jadi surganya dunia itu adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas apa yang disampaikan Nabi, ya, bahwa surga dunia itu beribadah, merugi orang yang enggak mendapatkannya. Karena sejatinya saya, antum semuanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, namun tidak merasakan nikmatnya beribadah, kan merugi. Contoh, punten, ya, ada di antara kita yang mengatakan begini, Ustaz, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib sama aja rasanya bagi saya. Salah. Berarti dia belum pernah merasakan hulwatul ibadah. Sejatinya setiap ibadah itu memiliki kenikmatan yang berbeda-beda. Ya, ibarat antum datang ke pasar pagi tadi, ade pergi ke pasar, beli ikan kembung 5 ekor, dibawa ke rumahnya, yang satu dibakar, yang satu digoreng, yang satu dipesmol, yang satu lagi dikasih kuah, satu lagi dimasak kayak apa lagi. Pertanyaannya, jawab dengan jujur, apakah kelima ikan ini sama rasanya? Beda, sama-sama ikan tapi rasanya berbeda-beda. Lo sholat sama-sama ibadah, duhur, asar, maghrib, isya sama-sama sholat, tapi kok rasanya masih sama, Ustaz? Berarti ada sesuatu yang salah di kita. Ya. Sholat di rumah dengan sholat di masjid beda nggak? Beda rasanya. Sholat di Masjid Nabawi Tangerang, Darul Quran dengan sholat di Masjid Nabawi di Madinah sana sama nggak? Beda. Jadi nikmat beribadah itu hulwatul ibadah. Ayo kita coba bisa menggali itu semuanya. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, yang kedua kita ma'rifatullah, yang ketiga hulwatul ibadah, maka yang keempat Allah akan beri kita jannah, yaitu surga. Nikmat yang paling dahsyat di surganya Allah, apa nikmat yang keempat? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Perhatikan, duduk bersama sahabat-sahabatnya. Nabi bersabda, nanti ya di surganya Allah kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berdesak-desakan. Subhanallah. Kita nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa berdesak-desakan. Contohnya apa? Punten, coba perhatikan. Mohon maaf. Kata Nabi, nanti kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Saat itu lagi ada bulan purnama di Madinah. Nabi kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Coba perhatikan tuh, nanti kalian melihat Allah sebagaimana seperti kalian melihat bulan purnama. Maksudnya apa? Tidak berdesak-desakan. Nanti malam bulan purnama misalnya, orang tidur akan melihat, oh ya itu bulan purnama. Orang ketapang melihat, oh bulan purnama. Enggak ada yang desak-desakan. Adek, minggir. Saya enggak kelihatan bulannya. Tidak ada. Sama ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah desak-desakan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba-hamba Allah di surga nanti. Apa kata Allah? Ya ibadi is'aluni. Ya ibadi is'aluni, ya ibadi is'aluni. Wahai hamba-hambaku, minta sesuatu kepadaku. Apa kata orang-orang penghuni surga? Ya Allah, irdina. Sampai sepakat mereka mengatakan, irdina, ya Allah, irdini. Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu kepada kami, ya Allah. Apa kata Allah kepada mereka penghuni surga? Kalau aku tidak ridha, mustahil kalian berada di surga. Ayo minta yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, waladaina mazid. Ya Allah, Engkau mengatakan dalam kitab suci-Mu, waladaina mazid.
bahwa di surga nikmat-nikmatmu itu bisa ditambah-tambah. Apa? Ma ladaika ya Allah? Apa yang ingin kau tambah ya Allah? Apa kata Allah kepada mereka? Ayo, nikmat itu banyak sekali dari saya. Jadi sudah masuk surga tapi dikasih nikmat yang lain oleh Allah. Ayo minta apa kalian? Is'aluni kata Allah. Mereka mengatakan, sepakat semua penghuni surga kompak mengatakan, arini wajhaka ya Allah. Arina wajhak ya Allah, tampakkan wajahmu ya Allah. Dulu ketika di dunia saya bersujud kepadamu tapi nggak pernah melihatmu. Dulu ketika di dunia saya tawaf tapi nggak pernah melihatmu. Dulu di dunia saya bersedekah, saya sa'i dan sebagainya, haji, tidak pernah melihat wajahmu. Sekarang ya Allah, arina wajhak, tampakkan wajahmu ya Allah. Apa kata Allah saat itu kepada penghuni surga? Perhatikan ke sini, lihatlah ke sini. Kemudian Allah menampakkan wajahnya dan Allah mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata Allah kepada penghuni surga? Assalamualaikum ya ibadi. Keselamatan dan kesejahteraan buat kalian hamba-hambaku. Allah mengucapkan salam kepada kita. Lantas apa kita menjawab salam kepada Allah? Apakah jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Ternyata jawabannya apa? Jawaban kita kepada Allah sering kalian baca di tempat ini 5 waktu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Coba sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, dan seterusnya. Ternyata adik-adik, abna'il kiram, jawaban penghuni surga bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi Allahumma antas salam dan seterusnya. Jawaban yang sama disampaikan oleh Sayyidah Khadijah ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sama ketika Allah memberikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjawab Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Oleh karena itu ya, teman-teman semuanya, perhatikan hulwatul ibadah tadi disebutkan. Kenapa sih Ustaz? Seorang makmum itu sebelum imam keluar dari tempat duduknya di sini, jangan kemana-mana. Kecuali ada udzur syar'i ya. Waduh kebelet banget nih, baru keluar nggak apa-apa. Ketika imam ada di depan, habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba makmumnya ngacir. Tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Dianjurkan ketika imam masih berada di tempat, makmum jangan kemana-mana. Saat itu apa yang terjadi? Allah membuka pintu langit yang ketujuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei kalian yang sedang sholat berjamaah, kalian minta apa kepadaku? Dan itu waktunya sampai imam dia pergi di tempat duduknya. Jadi kalau sudah habis zikir, ada jadi imam sholat maghrib di sini, habis zikir, kemudian dia berdoa, sallu ba'diyah, dia pergi, udah selesai, tutup lagi pintu langit itu. Jadi selama imam berada di depan, pintu langit masih dibuka oleh Allah. Oleh karena itu gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berdoa. Malah kalau perlu, al-akadeh, nanti habis sholat jangan langsung pergi ya. Lamain, saya punya banyak hajat sama Allah. Kalau perlu sejam 2 jam tak apa-apa duduk di situ, biar pintu langit gak ditutup. Ya, baik. Selanjutnya abna'il kiram, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti di padang mahsyar. Perhatikan sedikit saja tentang padang mahsyar. Padang mahsyar seperti apa Ustaz? Padang mahsyar itu nanti apa yang terjadi? Isma'u, perhatikan. Ketika nanti Allah membangkitkan kita, ada namanya yaumul ba'ats. Ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar. Yaumul ba'ats itu Allah membangkitkan kita dari tulang ekor kita, Allah bangkitkan, ditumbuhkan kita. Ada yang kepalanya seperti babi, ada yang dipenggal kepalanya, potong kepalanya, dia membawa kepalanya sendiri. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, bolak-balik, macam-macam tergantung amal solehnya. Dibangkitkan oleh Allah, namanya yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats apa? Allah giring kita kemana? Ke yaumul mahsyar. Fi ardil bayda, di tanah yang putih. Ada yang mengatakan tanah putih itu tanah yang lapang, gak ada gundukan sama sekali. Kata Nabi, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar seperti semut yang keluar dari sarangnya. Banyak semut keluar, langsung nyebar kemana-mana. Dikumpulkan di sebuah tempat. Tempatnya seperti apa Ustaz? Perhatikan, padang mahsyar itu gelap. Kok gelap Ustaz? Ya gelap. Gelap ya, padang mahsyar gelap. Yang kedua, panas ya. Panas, seakan-akan para ulama mengatakan bahwa matahari tinggal 9 jengkal di atas kepala kita. Seolah-olah seperti itu, tapi gelap, panas. Dada kita nyentuh dengan punggung orang di belakang kita. Punggung kita nyentuh dengan dada orang di belakang kita. Ini kanan kita, pundak kita juga nyentuh sama orang sebelah kanan dan kiri kita. Sudah panas, gelap. Kemudian tenggelam dengan keringatnya.
Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang sampai leher, ada yang begini. Kenapa? Kalau begini, ya dia masuk hidup, keringatnya masuk ke hidungnya. Jadi harus ngedongak seperti ini. Berapa lama di padang mahsyar? 50.000 sanah, selama 50.000 tahun. Coba antum hidup di dunia ini baru berapa tahun? Ya. Ini sebanyak apa? 50.000 tahun. Masya Allah. 50.000 tahun kepanasan kita. Nempel dada kita sama orang depan kita. Itu 50.000 tahun. Masya Allah. Kayak apa tuh? Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Abna'il kiram. Tapi ingat, santai kata Allah. Ingat ya. Disebutkan oleh para ulama, oleh Nabi, disebutkan di sini, disampaikan oleh Al-Akh di sini di masjid. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat itu enggak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang 7 orang ini? Ya. Coba perhatikan. Ustaz, saya enggak bisa 7-7-nya Ustaz. Minimal jadi 6 aja. Saya enggak bisa 6 Ustaz. 5, minimal dari 5. Enggak bisa 5, 4. Enggak bisa 4, 3. Kalau enggak 3, 2. Kalau enggak 2, 1. Ada aja di antara 7 sifat ini, adik-adik semuanya, insya Allah Allah akan memayungi kita di hari kiamat. Ya. 7 golongan ini tidak akan pernah merasakan keringatnya tenggelam, tidak pernah. Dia tidak merasakan kepanasan, dia tidak pernah merasakan kegelapan, dia tidak pernah merasakan apa lagi, berdesak-desakan, tidak pernah. Siapa 7 orang ini? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ustaz, saya kan bukan presiden. Ya. Kalian menjadi imam buat diri kalian sendiri. Maksudnya apa Ustaz? Iman, ya, imam kalian, hati kalian. Apa maksudnya? Allah memberikan nikmat rizki mata sama kita. Rizki mata, telinga, hidung. Apa kata sahabat datang ke Imam Hasan Basri? Wahai Imam Hasan Basri, bolehkah kita bermaksiat kepada Allah? Kata Imam Hasan Basri apa? Boleh, tapi jangan menggunakan fasilitas dari Allah. Contohnya apa? Pengen melihat sesuatu yang haram, jangan pakai matanya Allah, jangan pakai mata yang dibuat oleh Allah. Oh, pengen mencuri boleh nggak? Boleh, tapi jangan menggunakan tangan yang dibuat oleh Allah. Coba. Pengen makan haram boleh nggak? Boleh, tapi jangan menggunakan mulut yang diciptakan oleh Allah. Ini namanya kita gak adil dengan badan kita. Dan imamun adil di sini termasuk apa? Kita memanage badan kita. Yang kedua apa? Rajulun wasyabun nas'a fi ibadatillahi azza wajalla. Seseorang yang subhanallah dari kecil beribadah kepada Allah, ya. Beribadah kepada Allah. Makanya maksudnya ini saat Syabun ini usianya sekitar 18 tahun sampai 33 tahun. Kalau kalian anak SMA nih usia 18 tahun sampai 33 tahun, hidupnya lempeng aja jadi santri, kayak santri baca Quran, insya Allah itu dia termasuk di antara 7 golongan ini. Makanya kita yang sudah tua, ustadz-ustadz yang sudah tua, ayo buat kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda-pemuda yang usianya 18 tahun sampai 33 tahun supaya mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dapat pahalanya. Nah, yang ketiga apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ustaz, itu seorang yang hatinya dekat dengan masjid. Maksudnya apa? Apakah yang 5 waktu satu masjid? Bukan hanya itu. Tapi siapa mereka? Orang yang duduk di masjid. Ini apa yang enggak ada ya? Wah, kayaknya nih kalau ditutup kasih AC semuanya nih enak nih. Datang ke Pak John. Afwan Ustaz John, saya pengen sumbang AC nih buat masjid ini. Tuh di situ, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lihat nih, duduk tadi ada tromol jalan. Iya ya. Ini buat kelengkapan masjid, sudah ada hiasan segala macam. Pengen mempercantik masjid ini. Ya Allah, ya, bismillah. Ini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu bolak-balik masjid, tidak. Itu kemudian yang ketiga, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang pemuda yang saling mencintai, saling menyayangi, jihad apa namanya? Berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Makanya hati-hati milih teman di sini ya. Kemudian yang keempat, yang kelima apa? Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berbuat zina, dia mengatakan ini akhafullah. Kemudian orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Yang keenam, yang ketujuh apa? Seorang laki-laki atau seorang perempuan duduk sendirian di tengah malam, kemudian air matanya menangis, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita punya sifat 6 orang ini, 7 ini, maka insya Allah nanti saya antum semuanya tidak akan pernah merasakan sakitnya di padang mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian saat apa yang terjadi? Orang-orang berkumpul saking gak enaknya datang ke Nabi Adam. Wahai Adam, mintakan kepada Allah, tolonglah kami, bukakan pintu hisab. Apa kata Nabi Adam? Oh, saya gak bisa, Allah sedang marah. Saya pernah melakukan perbuatan dosa. Saya makan buah khaldi. Coba datang ke Nabi yang lain, datang ke Idris, gak ada yang bisa. Sampai datang ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Analah, itu saya yang bisa seperti itu. Akhirnya Nabi sujud kepada Allah. Ada yang mengatakan sujudnya sebentar saja, ada yang mengatakan sujudnya selama 7 hari. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi, angkat wajahmu, angkat kepalamu wahai Muhammad, berikan syafaat kepada umat-umatmu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Apa kata Allah? Coba, apakah kamu sudah siapkan 70 orang yang masuk surga tanpa hisab? Oh, ternyata Rasulullah langsung milih nih. Jadi sebelum pintu hisab dibuka, Rasulullah memilih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dipilih oleh Rasulullah. Kamu. Ya Allah, sudah saya siapkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 70.000 orang ini. Amin. Akhirnya dibuka oleh Allah, pintu hisab dibuka. Kemudian datang gelap nih kayak burung-burung nih, mengepakkan sayapnya di atas kepala kita. Ternyata itu bukan burung, tapi buku yang sedang berterbangan. Buku berterbangan, dia mencari tuannya. Siapa yang punya buku ini? Oh, mungkin pas lagi berdiri seperti ini, tiba-tiba datang gelap di atas kepala kita, lagi berterbangan seperti burung yang mengepakkan sayapnya, kemudian jatuh ke tangan kita. Kalau seandainya amal kebaikan yang lebih banyak, kita akan pegang buku itu dengan tangan kanan kita, kemudian kalau seandainya naudzubillah dengan tangan kiri kita. Itu bentuknya seperti burung-burung terbang. Itulah nanti dia mulai hisab, kemudian dihitung oleh Allah, di mizan, ditimbang. Andaikan beruntung, Masya Allah, insya Allah kaki kita semuanya akan menapakkan ke surga. Namun kalau tidak beruntung maka menginjakkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati adik-adik, hisab yang dahsyat itu, kata Imam Sya'rani. Perhatikan, suatu hari ada seorang alim, dia diundang oleh tetangganya untuk makan daging. Kemudian ada sesuatu yang nyempil, mohon maaf bahasa kita mungkin gigong ya, gigong atau sirit ya. Ada sesuatu yang nyempil di antara giginya. Kemudian dia mengambil apa? Mengambil lidi di depan rumah orang lain, potong, kemudian dibersihkan itu gigongnya. Ternyata di hari kiamat itu hisabnya juga susah. Kenapa? Karena ranting yang dia pakai bukan rantingnya, tapi ranting orang lain. Masya Allah. Gimana dengan kita? Yang kadang iseng di lemarinya teman ada pop mie-nya dimakan. Masya Allah. Hati-hati. Yang kecil aja untuk ngebersihin gigong aja susahnya, minta ampun hisabnya. Baik, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis.